Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan materi tentang identitas dan wacana. Next. Oke. Anggota pertama adalah Afifah Dwi Mufidah dengan NIM 2007760. Yang kedua ada Nisa Nurhanisa dengan NIM 2007290. Yang ketiga ada Wulan Sari dengan NIM 2009152. Next. Oke, materi yang akan dipresentasikan yang pertama itu ada identitas berbasis aktivitas, identitas relasional, wacana diskurs, wacana masuk dan keluar dari peradaban, bahasa sosial vernakular, bahasa dan kelas, bahasa sosial spesialis akademik, bahasa spesialis non-akademik, dan kepengarang. Next. Oke, selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya. Baik, terima kasih moderator. Untuk sebab yang pertama ini adalah identitas berbasis aktivitas. Identitas berbasis aktivitas terdiri atas kata benda untuk sesuatu yang akan terjadi dan kata kerja untuk sesuatu yang dilakukan. Contohnya, fisikawan melakukan fisika, namun identitas berbasis aktivitas ini bersifat umum sehingga menyembunyikan beberapa keragaman yang dicakup identitas berbasis makna. Identitas berbasis aktivitas merupakan hubungan timbal balik antara seseorang atau kelompok sosial dengan kegiatan yang dilakukannya. Identitas ini bersifat dinamis sesuai dengan keadaan pada saat itu. Identitas berbasis aktivitas adalah cara bagi seseorang untuk mengidentifikasi sesuatu di luar dirinya, sesuatu yang dilakukan oleh orang lain. Untuk sebab yang kedua itu ada identitas relasional. Identitas relasional didefinisikan sebagai suatu hubungan yang membedakan antara berbagai jenis orang. Identitas relasional sering dipaksakan atau diberikan kepada orang-orang. Hasil dari takdir atau diambil dalam sosialisasi awal dalam kehidupan dalam keluarga. Identitas relasional seringkali bertentangan dengan identitas lainnya. Identitas relasional berubah atau menghilang jika identitas lain dikontraskan dengannya berubah atau menghilang. Masing-masing jenis identitas relasional ini dapat eksis dalam 3 cara terpisah. Pertama, label klasifikasi yang diterapkan orang lain kepada Anda, tetapi Anda tolak atau tidak terlalu Anda pedulikan. 2, label yang Anda miliki dan identifikasikan. Dan yang ketiga, label yang bertentangan dengan Anda. Identitas relasional dapat menjadi seperti identitas berbasis aktivitas. Mereka melihat identitas seperti itu bukan hanya sebagai label yang diberikan kepada orang lain, kepada mereka, tetapi sebagai cara berada di dunia yang terhubung dengan cara-cara khusus untuk melakukan dan mengetahui. Mereka kadang-kadang bahkan bergabung dengan orang lain untuk merayakan identitas dan mendefinisikannya kembali secara positif. Ini adalah salah satu cara mereka berusaha untuk memiliki identitas daripada terjebak di dalamnya. Sebab ketiga adalah wacana. Ketika kita menggunakan bahasa, kita selalu merumuskan perspektif atau sudut pandang tentang realitas, bukan kenyataan yang lurus. Kita merumuskan perspektif tentang sesuatu dalam menggunakan bahasa dibantu dengan di mana kita berada. Dalam hal berbicara, kita ada di ruang yang disebut ruang sosial identitas. Ketika berbicara, pendengar harus mengetahui identitas pembicara. Hal ini untuk memudahkan pendengar mengetahui di mana ruang sosial pembicara untuk pertemuan tersebut. Wacana adalah cara memperlakukan dan mengenai identitas yang signifikan secara sosial, berdasarkan bagaimana seseorang menggunakan semua barang yang diperlukan untuk diakui memiliki identitas tersebut. Sebagian wacana selalu didefinisikan dan berfungsi dalam hubungannya dengan wacana lain. Dalam bahasa Inggris, wacana biasanya ditulis discourse dengan huruf kapital. Dalam bahasa Inggris, huruf kapital digunakan untuk kata benda atau nama, tetapi bukan kata benda umum atau kategori. Penggunaan kapital pada kata discourse adalah untuk menekankan bahwa wacana tidak dapat ada tanpa orang-orang yang berbicara dan bertindak sebagai bagian darinya dan atas namanya. Oke, untuk sebab
selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, untuk bab selanjutnya ini mengenai wacana masuk dan juga wacana masuk dan keluar dari peradaban. Nah, pada saat tertentu, waktu dan tempat seseorang ini dapat dikenali sebagai jenis ataupun tipe tertentu ketika seseorang tersebut memiliki sebuah pengakuan sosial dan juga identitas. Kenapa? Karena di sini identitas ini dapat membantu membantu orang lain ini dalam memahami apa yang dikatakan ataupun apa yang dilakukan oleh seorang tersebut. Untuk contohnya sendiri adalah ketika seorang Saint-Simon ini diberikan ataupun dikenali sebagai seorang petapa pilar, Saint-Simon ini memiliki sebuah pengakuan sosial ataupun identitas dari orang-orang yang mengakui bahwa Saint-Simon ini adalah seseorang yang hidup selama 37 tahun di atas pilar dekat Aleppo di Suriah, sehingga menyebabkan Saint-Simon ini dikenal sebagai seorang petapa pilar. Selanjutnya, untuk selanjutnya ini mengenai bahasa sosial vernakular. Wacana adalah tempat memberlakukan dan mengenali identitas sosial yang signifikan. Meskipun wacana ini selalu lebih dari bahasa, salah satu cara untuk membedakan sebuah identitas adalah dengan menggunakan ragam atau gaya bahasa yang berbeda. Salah satu variasi penting bahasa sosial dari bahasa apapun itu adalah vernakular. Bahasa sehari-hari bukanlah bahasa sosial tunggal, melainkan seperangkat bahasa yang terkait dari bahasa sosial. Bahasa daerah adalah sebuah ragam bahasa yang digunakan oleh orang ketika mereka berkomunikasi sebagai manusia biasa, bukan sebagai seorang spesialis ataupun ahli dari apapun. Contohnya adalah ketika seorang dokter berkomunikasi sebagai orang yang tidak menggambarkan identitas spesialis mereka, tetapi hanya menunjukkan identitas mereka sebagai anggota keluarga, teman, ataupun sesama manusia. Selanjutnya. Nah, ini selanjutnya ini mengenai bahasa dan juga kelas. Aspek penting dari sebuah percakapan dan interaksi sehari-hari ini adalah sebuah bahasa yang digunakan untuk mengekspresikan perspektif pada kenyataan berdasarkan pilihan tata bahasa yang telah dibuat. Gaya bahasa vernakular yang lebih formal ini digunakan untuk berkomunikasi dengan orang yang lebih tua. Gaya bahasa tersebut biasanya digunakan oleh beberapa kelompok sosial yang memiliki tujuan untuk menghormati. Contohnya adalah gaya bahasa yang digunakan oleh seorang mahasiswa. Gaya bahasa tersebut adalah gaya bahasa yang agak formal, yang berguna untuk menekankan rasa hormat kepada orang yang lebih dewasa. Selanjutnya, untuk topik selanjutnya ini akan dipresentasikan oleh rekan saya. Terima kasih. Oke, selanjutnya ada bahasa sosial spesialis akademik. Nah, bahasa sosial spesialis akademik ini digunakan orang-orang ketika mereka berbicara sebagai spesialis atau ahli dari jenis tertentu atau dari bidang tertentu. Jadi bukan hanya sebagai orang biasa. Nah, bahasa sosial akademik ini digunakan dalam konteks akademik. Contohnya, contoh pertama ini dari jurnal profesional dan yang kedua dari majalah sains populer. Dari contoh berikut bisa dilihat bahwa cara
cara-cara dengan kata-kata terhubung ke identitas yang berbeda dari wacana yang menyertainya. Jadi di sini ahli biologi sebagai peneliti atau teoritis versus ahli biologi sebagai pengamat itu berbeda dari cara pemberian kata-katanya. Dan aktivitas di dalam wacana tersebut kontribusi profesional untuk ilmu pengetahuan dan mempopulerkan itu. Jadi yang kedua ini lebih populer, jadi bahasanya bisa dimengerti semua orang, tapi yang pertama ini lebih profesional. Nah, mereka juga membiarkan kita melihat bahwa bahasa sosial selalu dihasilkan dan dilisensikan oleh praktik atau aktivitas sosial dan historis tertentu yang mewakili nilai dan kepentingan kelompok orang berbeda. Next. Oke. Selanjutnya ada bahasa spesialis non-akademik. Nah, bahasa ini digunakan oleh spesialis atau pakar, tapi di luar bidang akademik. Nah, beberapa bahasa spesialis non-akademik ini dapat sangat rumit untuk dipahami, tapi bisa juga gampang untuk dipahami, tergantung. Next. Oke, dari sini ada contoh penggunaan bahasa spesialis non-akademik. Nah, dari contoh ini bisa dilihat bahwa ini tuh deskripsi dari kartu Yu-Gi-Oh. Nah, dari kartu Yu-Gi-Oh ini bisa dilihat aturan permainan yang dimainkan oleh dua pemain cukup rumit dan bahasa aturan pada setiap kartu jelas spesialis. Jadi bahasa ini tuh rumit untuk dipahami, apalagi kalau misalnya kita bukan yang main kartu Yu-Gi-Oh. Jadi sebenarnya bahasa ini bahasa spesialis tapi non akademik. Jadi rumit untuk dipahami orang biasa yang nggak bermain, tapi bisa dipahami oleh orang yang bermain. Dari kartu Yu-Gi-Oh ini bahasanya itu bahasa yang kompleks dan skema klasifikasinya yaitu kayak kartu. Jenis kartunya ada efek monster. Nah, itu tuh klasifikasinya ya. Nah, di situ tuh cukup akademis. Jadi terlihat cukup akademis namun mudah diperoleh dan dimainkan. Bahkan untuk anak-anak berusia 7 tahun maupun orang tua jika mereka ingin memainkannya. Nah, kenapa sih bahasa spesialis dan kompleks seperti di kartu Yu-Gi-Oh ini tampak mudah dimengerti bagi mereka yang menyukainya, tapi bahasa akademis di sekolah rumit gitu untuk dimengerti oleh siswa. Nah, itu berbeda karena bahasa sosial spesialis non akademik ini berkembang biak yang seperti yang di kartu Yu-Gi-Oh ini berkembang biaknya di luar sekolah dan di luar lembaga formal karena media digital dan sosial memungkinkan berbagai kegiatan, minat dan hasrat baru yang dapat dibagikan oleh dan dikembangkan orang menjadi keahlian. Selanjutnya. Oke, selanjutnya. Oke, kepengarangan. Dari kepengarangan ini, ketika seseorang berbicara atau menulis, kita menganggap mereka sebagai penulis kata-kata mereka, tetapi kepengarangan itu beda. Nah, kepengarangan itu seperti pengalaman dari penulis majalah, para editor. Nah, para editor ini menulis ulang apa yang penulis majalah ini berikan. Seringkali ditulis ulangnya tuh berbeda gitu. Jadi yang dimasukkan ke dalam majalah itu sebenarnya bukan tulisan murni dari penulis, tapi udah diedit dan yang diambil dari penulis cuma makna dari tulisan itu. Jadi sebagian besar itu kata-kata yang dipakai itu dari editor gitu. Jadi sebenarnya nggak full dari penulisnya gitu. Berbeda dari kepengarangan jurnal profesional. Nah, karya tersebut itu ditulis dengan cara yang sangat dipengaruhi oleh bagaimana disiplin akademis penulis menuntut karya tersebut ditulis dan mengikuti dengan cermat bagaimana ahli biologi lain di bidang spesialisnya menulis artikel jurnal. Jadi kalau jurnal profesional itu lebih
lebih runtut, lebih ada peraturannya lebih ketat untuk menulisnya. Next. Oke, sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.